Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Dwi Fangera dengan NIM A1C12008 dari kelas reguler B 2020 Program Studi Pendidikan Kimia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan termokimia dan hukum Hess. Adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama yaitu dapat mengukur kalor reaksi dengan alat yang sederhana. Lalu yang kedua dapat mengumpulkan dan menganalisis data termokimia, dan yang terakhir yaitu dapat menerapkan hukum Hess. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Alat yang digunakan yaitu yang pertama ada gelas ukur, yang kedua kalorimeter, yang ketiga alat pengaduk, yang keempat termometer, yang kelima gelas piala, dan yang terakhir itu bunsen. Nah, bahan yang digunakan yaitu 40 ml air suling, kemudian 40 ml NaOH 1 molar, 40 ml HCl 1 molar, kemudian asam asetat 1 molar, natrium hidroksida 1 molar, natrium asetat 1 molar, asam nitrat 1 molar, dan yang terakhir yaitu amonia 1 molar. Selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur yang pertama yaitu penentuan tetapan kalorimeter. Nah, yang dilakukan yaitu ukur 40 ml air suling menggunakan gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam kalorimeter. Nah, tutup kalorimeter yang telah dilengkapi dengan termometer dan alat pengaduk, kemudian catat suhunya. Lalu yang selanjutnya yaitu ukur kembali 40 ml air suling dengan gelas ukur, kemudian tuangkan ke dalam gelas piala yang kering dan panaskan pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya dengan hati-hati dan cepat pindahkan cairan pada prosedur A6 ke dalam kalorimeter pada prosedur A3. Lalu tutup kembali. Nah, catat suhunya setiap 15 detik sambil mengaduk campuran tersebut. Nah, yang terjadi selanjutnya suhu larutan akan segera mencapai maksimum dan perlahan-lahan akan mulai turun. Bila suhu mulai turun, catatlah suhu setiap 1 menit sampai tidak ada lagi perubahan suhu. Kemudian yang prosedur B yaitu penentuan delta netralisasi untuk reaksi asam basa. Yang pertama yaitu keringkan kalorimeter. Lalu ukurlah 40 ml larutan NaOH 1 molar dan masukkan ke dalam kalorimeter. Kemudian ukurlah 40 ml larutan HCl 1 molar, masukkan ke dalam gelas piala 150 ml dan letakkan di dekat kalorimeter. Nah, kemudian ukurlah suhu larutan asam. Bilas termometer dan kembalikan ke kalorimeter. Selanjutnya, ukurlah suhu larutan basa. Suhu kedua larutan ini tidak boleh berselisih lebih dari 0,5 derajat Celcius. Apabila suhu tidak sama, sesuaikan suhu asam dengan cara menghangatkan piala dengan telapak tangan atau merendamnya di dalam air dingin. Kemudian, apabila suhu sudah sama, masukkan larutan asam cepat-cepat ke dalam kalorimeter. Aduk dan catat suhu maksimum seperti pada percobaan A. Baiklah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa kalor reaksi dapat disusun menggunakan alat yang sederhana. Kemudian, tetapan kalorimeter dapat dihitung menggunakan persamaan asas Black, yaitu Q lepas dikurang Q serap. Kemudian, delta H reaksi dihitung menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan min Q sekeliling per mol yang bereaksi. Nah, perhitungan kalor reaksi dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama hukum Hess, kedua data entalpi pembentukan reaksi, dan yang terakhir yaitu energi reaktan rata-rata. Baiklah, sekian penjelasan mengenai percobaan termokimia dan hukum Hess dari
saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.